Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sini kami akan mempresentasikan tema yang berjudul Fraud dalam Etika Bisnis. Untuk sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Azhara Alwaridatul Intibah, NIM 229. Perkenalkan nama saya Carolina Elit Monalis 141. Perkenalkan nama saya Dewi Atika, NIM 370. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan. Monggo. Yang pertama yaitu apa itu fraud. Secara teknis atau hukum, fraud atau kecurangan adalah tindakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif etika bisnis, fraud bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan kegagalan moral tertinggi dalam dunia korporasi. Tindakan ini mencerminkan pengkhianatan terhadap nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Akar masalah atau teori The Frog Triangle yaitu diciptakan oleh seorang sosiologi, yaitu Donald Creasy. Teori ini menjelaskan 3 elemen yang hampir selalu ada ketika seseorang melakukan kecurangan dalam bisnis. Yang pertama itu eksternal, yaitu target kinerja dari manajemen yang tidak realistis atau tekanan pasar agar perusahaan selalu terlihat menguntungkan. Yang kedua yaitu opportunity atau peluang, lemahnya sistem pengawasan internal atau internal control, kurangnya pemisahan fungsi tugas atau segregation of duties, misalnya orang yang memegang uang juga yang mencatat pembukuan. Sikap abai atau kurangnya pemahaman dari pihak manajemen puncak. Yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi, pelaku perlu membenarkan tindakan agar merasa dirinya orang baik, ia tidak memandang dirinya sebagai kriminal adalah mekanisme psikologis untuk merendam rasa bersalah sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis fraud utama dalam bisnis. Yang pertama korupsi, yaitu meliputi penyuapan, pemerasan gratifikasi, dan konflik kepentingan, di mana keputusan bisnis diambil demi keuntungan pribadi, bukan demi kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu penyimpangan aset, pencurian atau penyalahgunaan aset fisik perusahaan. Contohnya adalah penggelapan kas, penipuan biaya perjalanan, dinas, atau penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu fraud laporan keuangan, manipulasi data keuangan secara sengaja, seperti menyembunyikan utang atau menggelambungkan pendapatan untuk mengelabui investor, bank, atau regulator. Studi kasus dan analisis. Kasus 1, skandal Enron Global. Deskripsi, salah satu skandal akuntansi terbesar di dunia, Enron menyembunyikan hutang miliaran dolar melalui entitas khusus SPE dan memanipulasi laporan laba. Dampaknya, kebangkrutan total, ribuan karyawan kehilangan dana pensiun, dan pembubaran kantor akuntan publik Arthur Andersen. Analisis etikanya, kegagalan sistemik dalam budaya perusahaan yang menghalalkan segala cara demi target harga saham. Dampak nyatanya bagi bisnis adalah 5% kehilangan pendapatan dari rata-rata kerugian tahunan organisasi global menurut AFCE. Kerugian non-finansial, hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, penurunan moral dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, konsekuensi hukum dan denda regulator yang berat. Studi kasus yang kedua, kasus Garuda Indonesia memanipulasi pendapatan. Manajemen mengakui piutang dari kontrak kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi sebesar 239 juta dolar sebagai pendapatan tahun berjalan, padahal dana belum diterima. Dampaknya, OJK menjatuhkan denda berat, laporan keuangan harus disajikan kembali, restatement, dan rusaknya kredibilitas BUMN di mata investor. 1. Studi kasus yang kedua, kasus Garuda Indonesia memanipulasi pendapatan. Manajemen mengakui piutang dari kontrak kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi sebesar 239 juta dolar sebagai pendapatan tahun berjalan, padahal dana belum diterima. Dampaknya, OJK menjatuhkan denda berat, laporan keuangan harus disajikan kembali, restatement, dan rusaknya kredibilitas BUMN di mata investor.
Selanjutnya yaitu analisis faktor pemicu kasus. Di sini ada tiga bagian ya, yaitu faktor trigger, kasus Enron, dan kasus Garuda Indonesia. Nah, untuk yang faktor atau bisa disebut trigger, yaitu pressure, kasus Enronnya yaitu mempertahankan harga saham yang tinggi. Untuk kasus Garuda Indonesia yaitu target profitabilitas yang sangat agresif. Selanjutnya untuk opportunity, yaitu untuk kasus Enronnya struktur entitas yang kompleks dan audit yang lemah. Dan untuk kasus Garuda Indonesia yaitu interpretasi standar akuntansi yang longgar. Dan selanjutnya yaitu rationalization. Kasus Enronnya yaitu ini hanya inovasi akuntansi kreatif. Dan untuk kasus Garuda Indonesia yaitu kita melakukan demi performa BUMN. Next. Selanjutnya untuk prinsip etika yang dilanggar yaitu yang pertama integritas, yaitu kegagalan untuk bertindak secara konsisten dengan nilai moral dan kejujuran pribadi, dan untuk transparan yaitu sangat menyembunyikan fakta material yang seharusnya diketahui oleh pemangku kepentingan, dan untuk keadilan yaitu merugikan pihak lain demi keuntungan sepihak dan menciptakan ketidakseimbangan akses ekonomi, dan yang terakhir profesionalisme yaitu melanggar standar praktik dan kode etik profesi yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan fraud. Yang pertama audit dan kontrol yaitu menerapkan sistem kontrol internal yang ketat dan audit investigasi secara berkata. Dan untuk kepemimpinan etis, tone at the top, yaitu yaitu pemimpin harus menjadi teladan integritas bagi seluruh Indonesia. Dan selanjutnya untuk budaya kode etik, yaitu sosialisasi kode etik dan penyediaan whistleblowing sistem yang aman. Eh, Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Bila ada presentasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.